Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pada hari ini Allah senantiasa memberikan kesehatan baik lahir maupun batin kepada kita semua. Kita kembali bergabung dalam layanan pembelajaran daring Mapel Bahasa Indonesia kelas 7. Materi pokok yang kita pelajari pada hari ini adalah cerita fantasi. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran pada hari ini, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Rangkaian pembelajaran. Ada 3 rangkaian pembelajaran, yakni aktivitas yang pertama, kita akan melakukan pemahaman konsep. Kemudian aktivitas yang kedua, mengamati contoh, mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Kemudian yang terakhir atau aktivitas yang ketiga, penugasan. Kita masuk pada aktivitas yang pertama, yaitu pemahaman konsep. Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang didasarkan atas dunia imajinasi yang diciptakan penulis. Cerita yang mengungkapkan hal-hal supranatural atau misterius, penuh keajaiban yang tidak ditemui di dunia nyata. Tokoh-tokoh yang ada unik, memiliki kesaktian, mengalami peristiwa misterius. Jenis cerita fantasi. Yang pertama, fantasi total. Semua yang terjadi dalam cerita tidak ada dalam dunia nyata. Yang kedua, fantasi sebagian atau fantasi irisan. Sebagian yang diungkapkan ada dalam dunia nyata. Misalnya, nama kota, menggunakan nama-nama kota yang memang betul-betul ada, atau mungkin juga peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Unsur cerita fantasi. Yang pertama adalah tokoh dan wataknya. Pelaku dalam cerita dengan sifat-sifatnya. Setiap cerita pasti punya tokoh, dan setiap tokoh pasti punya sifat atau watak. Unsur cerita fantasi yang kedua adalah latar, yaitu keterangan tentang tempat terjadinya peristiwa, waktunya, dan suasana. Ada 3 latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang ketiga adalah alur atau rangkaian kejadian atau rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita berdasarkan jalinan sebab akibat. Berikutnya adalah tema, ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Misalnya, ada sebuah cerita dengan tema kepahlawanan, ada juga cinta tanah air, kejujuran, dan seterusnya. Kemudian amanat adalah pesan atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Kita masuk pada aktivitas yang kedua, contoh mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Sekarang mari kita amati bagaimana cara mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Silakan baca cuplikan cerita fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga yang terdapat di halaman 45-46 buku Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7 Kemendikbud tahun 2016. Silakan membuka, membaca, dan mencermatinya, karena apa yang kita baca ini nanti akan menjadi dasar atau bahan untuk mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Selamat membaca.
Setelah membaca, sekarang kita melihat bagaimana mengidentifikasi unsur cerita fantasi tersebut. Kita lihat judul cerpen atau cerita fantasi Kekuatan Ekor Biru Nataga, karya Ugi Agustono. Unsur yang kita identifikasi yang pertama adalah tokoh utama dan wataknya. Bagaimana hasil identifikasinya? Kita lihat tokoh utamanya Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di Tanah Mudo, adalah sang pemberani dan sakti. Latarnya, latar tempat di Tanah Muda, latar tempat di Tanah Mudo, ya, mungkin salah ketik di sini, latar tempat di Tanah Mudo. Latar waktu hanya disebutkan hari itu. Latar suasana sangat menegangkan karena suasana pertempuran. Kemudian unsur berikutnya adalah alur atau rangkaian peristiwa. Hasil identifikasi kita urutkan rangkaian peristiwa itu. 1. Pasukan Nataga siap menunggu kedatangan siluman serigala. 2. Pasukan siluman serigala datang dan telah dikepung pasukan Nataga. 3. Pasukan siluman serigala banyak yang tewas. 4. Pasukan siluman serigala menyerang balik. 5. Saat pasukan Tanah Mudo terancam, atas bisikan Dewi Kabut, Nataga mengeluarkan bola api besar dari ekor birunya. 6. Pasukan serigala kalah. Yang ketujuh, pasukan Tanah Mudo berbahagia. Tema: bela tanah air atau patriotisme. Amanat yang ada di dalam cerita tersebut adalah kita harus berani berjuang mengalahkan kejahatan. Kita harus yakin bahwa kebenaran akan menang dan kejahatan akan tumbang. Yang ketiga, dalam berjuang kita harus selalu memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara dan hasil mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Sekarang kita masuk pada aktivitas yang ketiga berupa penugasan. Bagaimana bentuknya? Kita lihat. Silakan bergabung ke Google Formulir dengan link yang tertera di grup WhatsApp kelas kalian. Di sana nanti kalian akan diuji bagaimana pemahaman kalian atas apa yang sudah tersampaikan di aktivitas yang pertama dan aktivitas yang kedua. Terima kasih. Demikian seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang tersaji dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya kepada peserta didik. Jaga diri baik-baik dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.